وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منهم ما نسيت وعلمنا منهم ما جهلت وارزقنا تلاوته. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba Allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab. Karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Sudah telinga tersumbat, nasihat tak bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagargir, malam yagargir, gara-gara berbulat balik di tenggorokan, dia gak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah gak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung
Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau. Minta pisau, minta pisau. Belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor, sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo. Kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustaz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan. Nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri si bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau. Yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia. Yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena. Yang satu dikasih pena. 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuman ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja. Itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muadzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ciri-ciri orang yang kena sihir. Yang pertama, sering kali mimpi buruk. Dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang atau melihat kuburan, ya, yang membuat dia ketakutan dalam mimpinya. Dia sehingga mengigau, lalu membunyikan giginya, gitu kan. Atau kadang-kadang dia menyerang seseorang yang berusaha untuk membangunkannya. Gelisah, tidak bisa tidur kalau malam, maka ini ciri khas, gitu kan.
Terutama kalau melihat binatang-binatang yang memang merupakan simbol syaitan, seperti cicak, ya, seperti ular. Ini semua adalah simbol syaitan, anjing, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu, ya. Maka keliru pemahaman kita di Indonesia yang mengatakan kalau lihat ular mau menikah. Nah, ini harus dilawan, ini dari syaitan. Nah, itu. Katanya kalau lihat ular mau menikah, gitu kan. Ini tidak benar. Kalau nenek-nenek 90 tahun lihat ular, bagaimana? Nah. Ini kadang-kadang ularnya macam-macam. Ada ular yang dilihat hitam, ya. Umumnya itu selalu warna-warna gelap, hitam, berusaha menyerangnya, menakut-nakutinya, melilit tubuhnya. Ini yang pertama, sering mimpi. Kalau mimpi menakutkan begini, berarti dia sedang disihir. Sihir itu berusaha untuk merusak dia, ya, menakut-nakuti dia sehingga dia tidak berprestasi dalam kehidupan. Yang kedua, mimpi juga sama, masih masuk dalam poin pertama mimpi tadi, tapi mimpi yang kedua adalah orang mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Sering mimpi junub, sering mimpi didatangi oleh laki-laki atau perempuan. Bisa saja laki-laki atau perempuan itu adalah orang yang pernah dia suka sebelumnya atau yang suka dia. Dan ini syaitan buka pintu itu. Mungkin orang-orang itu yang menyihirnya. Atau memang dasarnya dia tidak kenal siapa orang itu. Mungkin dalam bentuk makhluk yang besar atau kelihatannya hitam. Dan ini berarti ada jin yang menyukainya. Ada jin yang menyukai. Dan saya sarankan jangan suka-sukaan sama jin. Tidak ada gunanya. Nggak kelihatan. Gitu kan. Dan jin yang paling cantik pernah buat pengakuan. Mau dengar? Hah? Ada nggak? Siapa tahu ada yang mau melamar, boleh lah. Ada seorang syekh di Madinah, saya dengar kaset beliau. Semoga Allah ampuni saya kalau saya keliru, tapi saya ingatnya waktu sama saya pernah dengar itu. Jadi beliau kalau ruqyah, murid-muridnya rekam di kaset. Zaman dulu masih ada kaset-kaset gitu, pakai kaset. Lalu sempat ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya jin perempuan. Dan saya jin yang paling cantik. Kata syekhnya, memang kau bagaimana? Dia bilang, mata saya 1, kaki saya 9. Ada yang mau? Sudah jelas-jelas dikasih manusia kakinya 2, mau cari 9. Untuk apa? Mimpi. Yang kedua, sering ketakutan sendiri. Was-was, ketakutan. Kalau kau sendiri selalu kayak dihantui, mau kelihatan, mau sesuatu. Nah, ini juga termasuk ada gangguan. Nah, ini harus diruqyah, gitu kan? Kemudian yang ketiga, seringkali merasa ada penyakit atau merasa ada penyakit. Ya, sering penyakit nih. Dan penyakitnya kanker, penyakit-penyakit yang besar, was-was. Dan ini saya pernah menemukan ada kasus pasien yang ternyata dia nggak ada kankernya, cuma menurut medis tiba-tiba sudah stadium 4 tanpa sebab, akhirnya operasi, akhirnya kandungannya ditutup, akhirnya begini dan seterusnya. Kesian. Semoga Allah sembuhkan ya. Tapi seperti itulah keadaannya dan ini sering terjadi. Ini semua dari syaitan, dari sihir dan harus dilawan, itu bisa dilawan. Kemudian juga termasuk di sini orang yang indikasi kena sihir itu orang yang pernah diukir-ukir badannya dengan istilah raja-raja, ukiran-ukiran. Mungkin pesannya supaya rumah tangganya langgeng, supaya setiap orang lihat dia suka dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian juga orang yang pernah dimandikan air, transfer aura, ya, memberikan kekuatan, tenaga dalam. Nah, ini semua adalah senjata-senjata syaitan, berarti ada sihir yang harus dia berobat, tidak bisa tidak, harus berobat. Dia harus, kalau dia mau sembuh, dia harus ruqyah baru dia bisa sembuh, insya Allah. Tentu ruqyah ini harus sabar ya, proses. Ada orang yang sekali sembuh, ada yang 2 kali, Allahu a'lam, tergantung. Tapi yang jelas orang-orang yang masih belum sembuh dia harus juga muhasabah dirinya. Mungkin masih ada dosa yang mengganjal, mungkin hatinya masih nggak baik gitu kan, atau mungkin ada sesuatu yang memang dia traumatis dari masa dia kecil. Masa dia kecil, kadang-kadang ada jin keturunan dan macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi yang jelas kalau ada indikasi-indikasi ini secara umum maka antum semestinya harus berobat insyaallah. رب البرايا أستغفر
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Langsung ngomongnya begini, biarin aja yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Di tengah hari panas begini, makan jambu air enak gak? Nah, naik ke pohon jambu. Sampai sama tengah pohon, semut api gigit. Gatel, panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ambil obor. Sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh, yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli, mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepohonan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat, Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang, moyong.
Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين